Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan semua baik ya, salam sehat dari kakak. Oh ya, sebelum kita memulai pembahasan pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kakak memperkenalkan diri dulu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah adik-adik, kakak memperkenalkan diri kakak, nama kakak Yosepa Gepse. Kakak mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia, program studi bimbingan dan konseling. Nah, adik-adik, selanjutnya sebelum kita masuk kepada penjelasan materi kita pada hari ini, gimana kalau kita mengawalinya dengan doa? Nah, di sini kakak akan memimpin doa sesuai ajaran dan keyakinan kakak, yaitu agama Katolik. Untuk yang lain boleh menyesuaikannya. Nah, untuk adik-adik, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita, dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa tanpa campur tangan-Mu, apapun yang kami perbuat pada hari ini tak dapat terselesaikan dengan baik ya Bapa. Maka itu kami serahkan dan kami panjatkan seluruh doa dan permohonan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu melalui perantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, di sini kakak akan sedikit memberikan tips tentang bagaimana kita menjaga motivasi kita selama belajar online ini. Nah adik-adik, di sini kakak akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga motivasi kita selama melakukan belajar online. Nah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang definisi motivasi, karakteristik, dampak negatif dan positif belajar online, dan juga cara menjaga motivasi diri selama belajar online. Nah adik-adik, yang pertama ada definisi motivasi. Motivasi merupakan salah satu bentuk dorongan semangat untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, atau tujuan tertentu. Nah adik-adik, gunanya motivasi di situasi sekarang ini, situasi corona ini, sangat membantu kita sekali dalam melakukan proses belajar online. Tanpa adanya motivasi, kita tidak akan bisa atau malas-malasan dalam mengerjakan tugas, atau mungkin pada saat belajar, pada saat proses pembelajaran, kita akan baring-baring, mungkin tidur-tiduran sambil video call, atau kita mematikan kamera pada saat guru sedang menjelaskan. Nah, dengan adanya motivasi ini dapat membangkitkan, mendorong semangat kita untuk mencapai keinginan kita dalam mencapai cita-cita kita, dan motivasi ini juga dapat mendorong kita untuk tetap melakukan proses belajar dalam situasi corona ini. Nah, yang berikut di sini ada tujuan motivasi. Adik-adik, tujuan motivasi adalah dapat menggerakkan atau memacu para siswa agar dapat timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan prestasi belajar. Nah, adik-adik, tujuan motivasi ini di sini sudah sangat jelas tertulis bahwa motivasi ini dapat menggerakkan, memacu semangat kita untuk tetap melakukan proses belajar online. Dengan adanya motivasi, kita yang mungkin pada saat mengerjakan tugas, bapak atau mama bilang, kamu ini ada tugas dari guru, kerjain dulu, baru kamu main. Yang mungkin kemarin-kemarin kamu, malas bu, malas, atau mungkin kemarin waktu masih belajar tatap muka kamu sering malas mengerjakan tugas. Nah, dengan situasi kayak gini, adanya motivasi itu sangat membantu kita sekali untuk mengerjakan tugas yang diberikan para guru. Apalagi mungkin pada saat
pertemuan proses belajar kita yang waktu masih tatap muka dengan sekarang harus online itu beda, yang mungkin kamu nggak ngerti pada saat mengerjakan tugas. Nah, dengan adanya motivasi ini, kamu yang kemarin nggak bisa bertanya kepada guru, kamu dapat bertanya. Jadi tujuannya itu untuk menggerakkan motivasi kita, menggerakkan semangat kita untuk tetap belajar online dalam situasi corona ini. Nah, adik-adik, selanjutnya ada manfaat motivasi belajar. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong perubahan. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Nah, motivasi sebagai pendorong perbuatan ini itu seperti pada saat kita mengerjakan tugas. Jadi adanya motivasi ini mendorong kita untuk kita harus mengerjakan tugas. Misalnya pada saat proses belajar online, ada guru yang kasih tugas. Anak-anak, tugas ini nanti dikumpulkan pada pukul sekian-sekian siang ini. Nah, dengan adanya motivasi ini mendorong kita untuk harus kita mengerjakan tugas sebelum waktu yang sudah ditentukan oleh guru tersebut. Nah, yang berikut motivasi sebagai penggerak perbuatan. Motivasi sebagai penggerak perbuatan ini, hadirnya motivasi itu menggerakkan kita untuk harus mengerjakan tugas. Jadi yang tadi kita malas-malasan, hanya baring-baring, kita harus bisa bergerak, membuka buku, memegang bolpen, megang buku, dan segera mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, yang terakhir, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Motivasi sebagai pengarah perbuatan ini, motivasi ini mengarahkan kita agar kita melakukan atau mengerjakan tugas itu. Atau mungkin pada saat mengerjakan tugas kita kebingungan atau nggak tahu gimana sih cara ngerjainnya. Nah, motivasi sebagai pengarah ini mengarahkan kita untuk harus bertanya pada orang tua, pada keluarga, atau pada guru mata pelajaran tersebut agar kamu bisa mendapat jalan keluar untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, yang berikut adik-adik, di sini ada karakteristik. Karakteristik ini di sini ada sikap, tingkah laku, tutur kata, dan kejujuran. Nah, adik-adik, untuk kalian yang kelas 9, mungkin kemarin-kemarin pada saat belajar tatap muka, kalian sering menunjukkan sikap yang kurang baik, yang orang tua kalian nggak tahu, menunjukkan tingkah laku yang kurang baik yang orang tua kalian nggak tahu, mengeluarkan tutur kata yang kurang baik, kurang jujur. Nah, sekarang pada proses belajar online ini kan kalian belajarnya di rumah, otomatis belajarnya sama orang tua. Nah, di sini orang tua kalian sendiri akan melihat atau mendampingi kalian dalam bersikap, bertingkah laku, dan bertutur kata. Jadi di sini orang tua akan mendampingi kamu untuk bagaimana bersikap yang baik, untuk bagaimana bertingkah laku yang baik, untuk bertutur kata yang baik, dan untuk berlaku jujur. Nah, kejujuran itu paling pada saat proses belajar tatap muka, kalian mungkin ada yang sering gak ngerjain tugas. Nah, sekarang dengan orang tua pasti ketahuan tuh gimana malasnya kalian. Jadi seperti itu. Karakteristik itu menjelaskan tentang bagaimana sikap kita, bagaimana tingkah laku kita yang kemarin-kemarin mungkin orang tua kita nggak tahu, kita di luar rumahnya seperti apa. Nah, sekarang dengan orang tua kita akan melihat bagaimana kita bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, dan juga kejujuran kita itu akan dilihat oleh orang tua kita sendiri.
Nah, adik-adik, selanjutnya ada dampak positif dan negatif belajar online. Di sini yang pertama ada dampak positif. Dampak positif itu banyak munculnya aplikasi belajar online. Nah, adik-adik mungkin yang kemarin nggak tahu Zoom, sekarang kan udah bisa tahu Zoom. Yang berikut munculnya kreativitas tanpa batas. Nah, adik-adik yang mungkin kemarin nggak bisa mengupload atau membuat PPT dengan adanya gambar-gambar, sekarang udah bisa tuh. Nah, yang berikut kolaborasi orang tua dan guru. Nah, mungkin kemarin orang tua dan guru jarang tuh atau nggak pernah berkomunikasi tentang perkembangan belajar kalian. Kalau sekarang kan belajar online, jadi otomatis kolaborasi atau pertukaran pikiran antara orang tua dan guru itu ada, komunikasi ada antara orang tua dan guru kayak gitu. Yang berikut penerapan ilmu di tengah keluarga. Nah, mungkin yang orang tuanya belum tahu menggunakan aplikasi seperti aplikasi Zoom. Nah, dengan belajar online ini kan orang tua kita juga dapat mengetahui apa sih itu aplikasi Zoom, apa kegunaannya, manfaatnya untuk apa, kayak gitu. Nah, yang berikut membangun mental positif. Di sini yang mungkin kemarin belajar di kelas kalian bolos-bolos nih. Nah, kalau di sini belajar di rumah kan kita, saya ini kan belajarnya belajar online. Saya ikutin aja, lagian kan kita nggak tatap muka sama guru. Nah, jadi paling tidak saya mengikuti aja dulu proses belajarnya. Jadi nggak mungkin yang kemarin kamu mikirnya, aduh mau kabur dari kelas kayak gitu. Kalau sekarang belajarnya di rumah, jadi ikut aja proses belajarnya kayak gitu. Nah, untuk dampak negatifnya, dampak negatifnya itu gangguan pada mata. Gangguan pada mata ini karena sering bertatapan langsung dengan kamera, itu bisa mengganggu penglihatan kita, mengganggu mata kita, mungkin karena setiap hari atau karena lensa kamera membuat mata kita jadi terganggu, penglihatan kita jadi terganggu. Nah, yang berikut obesitas. Kemarin-kemarin waktu tatap muka, waktu masih beraktivitas seperti biasa, masih ke sana, masih ke sini. Sekarang karena adanya corona, kita di rumah aja, belajar di rumah aja, mau ke sana ke sini udah nggak bisa, di rumah aja. Badan kita semakin gendut, berat badan kita semakin bertambah. Nah, yang berikut stres. Stres ini karena adanya banyak tugas. Terus udah banyak tugas, mungkin mama bilang bantuin cuci piring atau bantuin bersih-bersih rumah kayak gitu kan. Mungkin ini pekerjaan terlalu banyak kayak gitu kan. Jadi dampak negatif dari belajar online itu bisa mengakibatkan stres juga, karena itu tadi mungkin karena banyak tugas. Terus sudah banyak tugas bantuin orang tua di rumah kayak gitu. Nah, adik-adik, selanjutnya di sini ada cara menjaga motivasi diri. Menjaga motivasi diri kita selama melakukan proses belajar online. Yang pertama, membuat target pencapaian pembelajaran. Jadi, mungkin kamu udah targetkan tuh, udah buat target, saya harus selesaikan tugas ini sebelum minggu ini selesai kayak gitu. Terus mengatur waktu belajar secara bijak. Jadi misalnya kamu jam segini kan aku istirahat, jam segini kan aku main kayak gitu kan, jam segini aku harus belajar kayak gitu. Terus yang berikut ada melaksanakan rancangan kegiatan belajar yang telah dibuat. Jadi rencana atau waktu belajar yang kamu sudah buat tadi itu, kamu harus melaksanakannya, harus benar-benar mengerjakannya, agar kamu bisa mencapai
suatu proses belajar yang baik kayak gitu. Yang berikut, mencari tempat belajar yang nyaman. Mungkin kamu lebih suka belajar di bawah pohon, di luar rumah, atau mungkin di bawah pohon sambil kena-kena angin kayak gitu. Yang berikut, refreshing dan istirahat yang cukup saat penat dan lelah belajar. Jadi misalnya kamu sudah rasa, aduh bosan, malas di rumah terus karena belajar. Nah, kamu butuh refreshing, mungkin mancing atau ke pantai atau berenang kayak gitu. Biar pikiran kamu juga tenang, segar kayak gitu kan, bisa biar kalian juga bisa belajar dengan rajin kayak gitu. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung penjelasan kakak pada hari ini. Di sini ada kesimpulan. Jadi adik-adik, dalam menghadapi situasi COVID-19 yang membuat kita harus melakukan proses belajar online, penting bagi kita semua untuk menjaga motivasi diri kita, agar semua aktivitas yang kita lakukan sekarang, yang dimana semua serba online, dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan juga agar kita tidak mengalami stres. Jadi penting sekali ya adik-adik, penting sekali untuk menjaga motivasi belajar kita, agar kita tidak mengalami stres dalam situasi corona ini. Itu saja dari kakak. Terima kasih untuk adik-adik semua. Dan juga adik-adik, bagi siapa yang ingin bertanya, silakan komentar di bawah ini ya adik-adik. Nanti pertanyaannya kakak jawab. Baik adik-adik, sekian dari kakak. Terima kasih. Salam sehat selalu.